A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus kepada Mbak Yunita, Mas Rizky, bahwa untuk mencapai daripada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf ini ada dua makna. Yang pertama adalah baik, yang kedua adalah pengertian. Artinya di antara baik dan pengertian ini harus berjalan bersama. Karena mungkin panjenengan berdua baru kenal, artinya belum seluruhnya watak dan kebiasaan panjenengan berdua difahami secara total. Namun insya Allah apabila kita mengacu kepada dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diperintah oleh Allah untuk mempergauli istri-istri kita dengan baik dan penuh pengertian. Karena sebagai resep untuk mencapai daripada keluarga sakinah, memang itulah sebagai garis besarnya. Ma'ruf artinya baik, dalam arti mengikuti tuntunan syariat agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sekaligus dicontohkan oleh beliau kepada kita bersama. Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya selalu mesra, selalu damai, dan selalu memberikan dukungan dan doa di antara Rasulullah dan bersama istri-istrinya, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, dan juga istri-istri beliau selalu mendapatkan ridho dari Rasulullah SAW. Maka sejak saat ini Mbak Yunita, Mas Rizky, panjenengan berdua sudah menjadi suami istri yang sah menurut syariat agama Islam, juga menurut hukum pemerintah. Kemudian sejak saat ini pula lah panjenengan berdua punya hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai seorang suami, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din. Kewajiban seorang laki-laki sebagai penanggung jawab kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Apa yang harus dipertanggungjawabkan sejak saat ini? Yang pertama adalah kewajiban sandang,
pangan dan papan. Ya mungkin tidak mungkin ya kalau saat ini akan melaksanakan semuanya, tetapi itu adalah gambaran panjenengan berdua ke depan. Kapan saja waktunya, maka Mas Rizky harus memberikan satu tanggung jawab. Jika sampai saat ini belum dipersiapkan rumah, maka suatu saat panjenengan berusaha untuk memberikan rumah atau membikinkan rumah istri panjenengan supaya kehidupan panjenengan lebih tenang, tidak merasa pekewuh ya, pekewuh ini. Sebab orang itu kalau masih nunut ya, masih numpang ya, biasanya serba pekewuh. Yang laki-laki numpang ke mertua juga ya kurang ya enggak ya pekewuh. Yang istri numpang ke mertua juga rasanya pekewuh. Maka agama memberikan jalan keluar, yaitu akan memberikan yang pertama adalah sandang. Sandang artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istrimu adalah bagaikan pakaianmu dan kamu adalah bagian pakaian daripada mereka. Artinya sebagai suami istri yang diantara mereka berdua harus saling menutupi daripada celah-celah kita, karena tidak mungkin diantara kita yang tidak pernah punya salah. Pasti kesalahan kekurangan ada pada diri kita. Maka ketika terjadi kekurangan pada istri panjenengan, panjenengan wajib menutupinya, melengkapinya agar kekurangan itu bisa tertutup. Apalagi yang berkaitan masalah aib. Wajib seorang suami untuk menutupi daripada aib itu. Begitu juga istri. Tidak mungkin istri panjenengan, tidak mungkin suami panjenengan, Mbak Yunita ya, sebagaimana yang panjenengan idam-idamkan. Tentu suatu saat kekurangan-kekurangan itu akan muncul, karena diantara kita tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kadang-kadang ya dari istri Rasulullah itu masih ada suka marah juga. Tetapi semuanya itu karena beliau adalah sebagai suri teladan yang baik, maka beliau pun selalu menjadi contoh yang baik. Di antaranya begini. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang pergi meninggalkan rumah, sementara istri beliau Siti Aisyah ada di rumah. Pada waktu itu Rasulullah pulang terlambat, sehingga ketika pulang ke rumah mengetuk pintu, Siti Aisyah tidak mendengar. Dengan penuh lapang dada Rasulullah SAW tidak mendobrak pintu itu, tetapi dia menggelar surban di depan pintu. Akhirnya beliau tidurlah di depan pintu itu. Ini sebagai contoh bahwa seorang laki-laki tidak bisa langsung memvonis dengan kesalahan istri. Besar maafnya. Maka Rasulullah menyontohkan, sehingga ketika Siti Aisyah bangun dari tidurnya membuka pintu, Rasulullah sedang tidur di depan pintu. Siapakah orang yang pertama kali minta maaf? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah contoh yang harus kita ikuti. Ya mungkin walaupun tidak persis seperti ini, ya mungkin perjalanan kita mungkin ada sebagian yang mirip-mirip seperti itu. Ya. Mungkin ya perjalanan yang lain, ketika pelayanan kurang baik, pelayanan kurang memuaskan. Tentunya kalau kita mengharapkan keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, maka kita harus berusaha untuk lapang dada. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan beliau yang minta maaf dulu, sekalipun
Siti Aisyah pun minta maaf karena sudah beberapa kali diketuk pintu dia tidak mendengar, yang akhirnya sampai seorang yang menjadi seorang yang paling dipuji, orang yang paling dihormati kok sampai tidur di depan pintu, kon masya Allah gitu loh. Tapi itu adalah sebagai teladan bagi kita bersama. Ya mudah-mudahan barangkali perjalanan Mas Rizky nanti akan mengalami yang mirip-mirip seperti itu, ya tolong ya Mas Rizky berusaha dengan untuk lapang dada dan tidak usah malu-malu ya, karena kita ini tidak ada yang sempurna, kesalahan sudah pasti ada di depan kita. Tidak usah malu-malu, kita selalu mengucapkan maaf. Yang kedua, sebagai seorang suami yang Allah sabdakan, yang Allah perintahkan, yaitu qawwamun 'alan nisa, sebagai penanggung jawab bagi keluarganya, maka yang pertama saya katakan tadi adalah sandang, yang kedua adalah pangan. Artinya sejak saat ini Mas Rizky sudah diberikan tanggung jawab pada Allah SWT untuk istri panjenengan, untuk memberikan pangan atau mencarikan rezeki dengan rezeki yang halal, yang barokah, yang bisa dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, yang insya Allah menyebabkan daripada ketenangan dalam keluarga panjenengan. Karena banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang mengambil jalan pintas, apalagi kalau sudah besar tuntutan, kemauan tidak sesuai dengan kenyataan, kadang-kadang sampai lupa bahwa zat yang memberi rezeki adalah Allah SWT. Besar kecilnya adalah Allah lah yang membagi sesuai dengan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang menurut kita banyak itu yang lebih baik, tetapi kadang-kadang menurut Allah bukan banyak yang lebih baik, tetapi sedikit tetapi yang penting bisa membawa barokah, bisa merubah pola hidup kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari tidak rajin ibadah akan lebih rajin beribadah, dari ketidaksopanan menjadi lebih sopan. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Juga sebagai seorang istri ya, berusaha untuk mendoakan kepada suaminya ketika keluar dari rumah untuk mencari rezeki, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Syukur ya, kalau pagi sebelum berangkat Mas Rizky bisa melaksanakan sholat duha ya, memohon kepada Allah SWT. Juga Mbak Yunita juga sama-sama sholat duha. Bahkan di dalam sholat duha itu ada doa-doa ya, yang diantara doanya seperti ini: ya Allah, ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, apabila rezeki kami ada di langit, maka turunkannya ya Allah. Wa ingkana fil ardi fa'akhriju. Apabila rezeki kami ada di bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Fa ingkana ba'idan faqarribu. Apabila rezeki kami jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Wa ingkana rizki qalilan fakasirhu. Apabila rezeki kami sedikit, maka perbanyaklah ya Allah. Maka ketika doa-doa ini kita lantunkan bersama di antara suami istri yang saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah langkah Mas Rizky akan semakin diberikan kemudahan oleh Allah di dalam mencapai rezeki yang halal dan thayyibah tadi. Nah, kemudian setelah mendapatkan rezeki juga Mbak Yuni ya, Mbak Yunita harus menerima dengan ikhlas, tidak harus banyak, dan juga sebagaimana di atas tadi dengan penuh pengertian. Artinya
berapalah rezeki yang didapat oleh suami, itulah yang harus panjenengan terima dengan ikhlas. Diberikan banyak, alhamdulillah, terima kasih. Diberikan rezeki juga, alhamdulillah dan terima kasih. Karena dalam sebuah hadis yang berbunyi begini, man lam yaskurillah lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak ngerti berterima kasih kepada sesama manusia, apalagi itu suaminya, ya, maka dia berarti tidak ngerti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak memberikan rezeki, besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, karena panjenengan masih pengantin baru, ya, maka di awal pertemuan panjenengan berdua ini diawali dengan sesuatu yang terbaik. Panjenengan bertemu pertama kali, maka jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Berdoalah kepada Allah SWT agar pertemuan panjenengan berdua dapat menghasilkan putra putri yang soleh dan solihah. Bapak Ibu para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami hormati, kembali kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah lama, ya, yang sudah lama berumah tangga, bahkan sudah punya anak, punya cucu, maka apa sebagai tugas kita? Khususnya adalah Bapak Wainun dan Ibu Wainun dan seluruh keluarga yang ada. Jangan lupa, jangan kita lepaskan putra panjenengan berdua ini. Selalu panjenengan doakan, selalu panjenengan arahkan. Bahkan kalau setiap kita melaksanakan wirid dan zikir kepada Allah, tolong, ya, jangan lupa putra putri panjenengan dibagai Fatihah, Bapak Ibu, ya. Sebab nopo panjenengan tentu punya harapan, nek panjenengan, nek putra putri panjenengan, putu panjenengan mungkin dados putu utawa putra putri sing soleh dan solihah, pasti panjenengan sedoyo pikantuk doaipun, nggih. Mila di dalam ilmu thariqah, ya, di dalam ilmu thariqah itu setiap aurat atau setiap wirid itu selalu menghadiahkan Fatihah kepada abaina wa ummahatina, bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita, entah itu bapak kandung maupun ibu kandung, bapak mertua atau ibu mertua, semua diberikan hadiah Fatihah sebagai tanda bahwa kita ini berbakti kepada kedua orang tua. Karena sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, tugas kita adalah mendoakan kepada beliau, memohonkan ampun kepada beliau dengan ucapan Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat al hayai minhum wal amwat. Yang terakhir mawon nggih. Niki tidak Jumat iki. Rasulullah SAW berpesan, birru abaakum tabarru abnaakum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Ingatlah jasa-jasa mereka yang telah membesarkan kamu sehingga kamu sehat, kamu besar, kamu bisa berpendidikan, bahkan sampai kamu mendapatkan lapangan kerja. Ini tidak lepas daripada jasa orang tua kita.
Maka berusahalah dengan sekuat kemampuan panjenengan berdua untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua panjenengan, selalu mohon ridhonya, selalu mohon bimbingannya. Karena apabila kamu berdua telah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu nanti akan berbuat baik kepadamu. Karena istilahnya begini Bapak Ibu ya, kita ini menjadi barometer atau menjadi ukuran, dan mungkin kalau kita masih punya orang tua ya, sementara anak-anak kita dalam pangkuan kita diperhatikan oleh anak-anak kita. Bagaimana berbuat baik kita kepada orang tua, tentu anak-anak kita akan mencontohnya. Maka sekali anak-anak kita ini tahu bahwa kita ini selalu berbuat baik kepada orang tua, maka insya Allah anak-anak kita pun akan menyontoh. Sewaktu kita nanti sudah meninggal dunia ini, beliau akan mendoakan kepada kita bersama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.